Baik, permisi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir, ya, pembuatan slide berbasis AI. Karena ini materi terakhir, mungkin agak lesu-lesu, ya. Semoga bisa kembali semangat. Monggo yang mau ngopi-ngopi, yang mau air putih, kopi diseruput, air putih diraup. Baik, yang pasti ini kita akan menggunakan beberapa tools AI. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan browsernya, ya. Mungkin tadi bisa pakai temporary mail juga untuk bisa nanti registrasi. Nah, sederhananya adalah pasti kalau kita pakai AI, ya tujuannya supaya efisiensi. Kita mengingat bahwa slide ini ibarat kata ya ujung tombak kita ketika kita mau presentasi. Kita sampaikan semua harusnya ada di dalam slide. Sehingga dari situ juga harusnya kita ada peningkatan visual dalam presentasi dan juga sudah ada struktur yang kita persiapkan yang biasanya sudah kita ambil dari referensi-referensi buku dan sebagainya. Nah, ada yang masih bikin slide kayak gini? Putih, bersih, ya, nggak ada apa-apanya. Nah ini cara paling cepat ya ini ya, kita bikin slide putih, bersih, suci seperti ini ya. Yang penting kita nyampaikannya bisa komprehensif, sampean semua, mereka paham, ya menurut kita mereka paham, tapi belum tentu juga ya. Tapi realitanya tadi sebenarnya kan Gen Z juga bosenan ya. Kalau kata Pak Data tadi, pantesan nggak pernah awet di satu tempat kerja gitu ya, 6 bulan pindah, 6 bulan pindah. Ya sama halnya kalau kita kasih visual suci seperti ini ya dia sekuatnya dia aja kan ya kan. Ya putih bersih gini, ya kita nggak bisa, kita harus bisa ngikuti perkembangan ini juga. Nah memang, tapi kita sebagai dosen juga nggak gitu-gitu banget untuk kenal desain ya. Sehingga memang kita perlu ada alat bantu ya, salah satunya AI. Nah, atau sebenarnya kalau mayoritas kita pasti pakai PowerPoint, kita pasti kenal dengan desainer ini ya. Ini adalah pertolongan pertama kalau kita mau bikin ya. Selalu banyak opsi ini ya, ada gunung, ada air terjun ya kan. Atau yang lain-lain nih, semuanya banyak opsi. Tapi ujung-ujungnya nanti kita ada satu waktu yang bosen juga dengan rekomendasinya. Ternyata nggak dinamis juga, akhirnya kita pencet ini terus juga nggak keluar yang bagus. Ya. Nah, sehingga di sini nanti kita akan coba menggunakan Canva dan Gamma. Ya. Untuk ChatGPT sebenarnya untuk strukturnya saja, saya rasa Bapak Ibu sudah biasa kalau dengan ChatGPT, tapi pakai Canva dan Gamma ini mungkin yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Oke, saya akan langsung saja ke Canva, tapi sebenarnya sebelum saya masuk, kemarin saya cari referensi juga di pakai PowerPoint. Ada referensi yang bilang bisa pakai Copilot, tapi nggak tahu kenapa kayaknya lisensi yang didapetin UB, yang dipunya UB itu nggak bisa. Jadi nggak dapet di PowerPoint, mestinya di halaman utamanya, di home-nya itu ada Copilot untuk membantu kita bikin materinya atau struktur dari slide-nya. Ya sayangnya kemarin saya cari-cari kok diupdate juga nggak ada. Ya mungkin bisa masukkan buat UB juga, mungkin lisensinya ada yang harus diperbarui mungkin. Baik, saya langsung saja ke tools-nya. Baik, Bapak Ibu mungkin beberapa sudah biasa dengan Canva. Nah, ini mungkin pembukaan dulu. Nah, kita bisa create new saja di sini. Monggo kalau Bapak Ibu sudah punya Canva bisa langsung dibuka dan juga login. Nah, di sini banyak sekali opsinya memang, tapi kita fokus pada presentasi. Nah, di Canva ini ada yang namanya Magic Design di sini ya. Nah, ini saya tadi coba yang pertama tadi ini.
investigation. Nah, sebenarnya dia akan bikin satu, ya nunggu ya, ada materinya, nanti dia bikin sekaligus dengan isi atau konten dari slide-nya. Nah, di bawah ini sebenarnya ada juga yang dia rekomendasikan, cuma biasanya tidak relevan dengan yang tadi diberikan. Nah, kalau ini yang saya pakai memang trial sebenarnya, jadi sudah ada yang saya bisa pakai yang pro, makanya di sini pro-nya logo mahkotanya nggak nyala. Nah ini, nah tapi tidak sesuai dengan yang tadi saya cari. Nah tapi di sini kalau ada yang magic design, ini at least lebih mendekati. Nah cuma kelemahannya adalah kalau di sini tidak ada konfigurasi untuk kita mau bikin berapa halaman, terus outline-nya seperti apa, dia langsung otomatis generate. Nah ketika kita apply, baru dia masuk ke halaman kita. Nah ini Canva, dan Canva ini memang secara visual dia menarik ya, dinamis ya. Tapi kalau kita mau edit ya kita edit manual. Nih satu persatu harus kita edit. Dan juga tapi ada salah satu kelebihan juga yang dia itu menggunakan text to image-nya. Jadi kita bisa definisikan. Nah ini Canva ya, yang memang secara mayoritas banyak yang menggunakan. Ya jadi kalau Bapak Ibu biasa pakai Canva monggo bisa dipakai ya. Tapi di sini kita bisa bikin juga ada magic write ya. Kita bisa bikin tulisan yang nanti dijelaskan di dalam PPT kita. Nah, ini Canva. Nah, ini tidak menjadi tools utama menurut saya. Nah, monggo yang berikutnya Bapak Ibu bisa buka Gamma. Nah, Gamma di sini lebih komprehensif. Sorry. Gamma App namanya ya. Monggo bisa dicoba sign up dulu ataupun pakai yang tadi caranya Pak Afi. Jangan Pak Rizwan, kita pakai yang biasa dulu aja. Monggo dicoba Bapak Ibu di Gamma, gamma.app. Nah di sini keunggulannya adalah ketika kita klik ini Bu sign up. Mau kalau mau cepat bisa pakai Google. Nah mungkin tadi dua hal yang sama. Beberapa Canva dan Gamma ini yang perlu diperhatikan di awal dia akan ngasih yang namanya kredit. Jadi dia dibatasi penggunaannya dengan kredit ya, dan juga nanti jumlah halamannya. Nah, kita bisa create new AI, di sini akan ada 3. Nah, yang akan saya bahas adalah yang populer dulu, yang generate, dan nanti ada import file. Nah, kalau yang generate, tadi hampir sama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba di sini, ya ada example prompt yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini kita bisa tentukan berapa card. Ya. Berapa card itu maksudnya berapa slide yang mau kita buat. Ya. Misalnya di sini defaultnya dia 8. Ya. Outputnya apa yang kita buat, kita bikin presentasi, dan di sini ada page style-nya.
Nah, kalau ini ada by defaultnya dia, ya ini style yang dibikin oleh Gamma. Nah, ada di sini yang tradisional, yang sebenarnya yang biasa kita gunakan di PowerPoint. Nah, ini saya sarankan ke tradisional dulu jika mau kita download ke PowerPoint. Jadi ini pakai 16:9, ya. Yang standar kita gunakan di TV di kelas, ya di kelas-kelas kita. Kita bisa ganti bahasa, mungkin bahasa Indonesia. Lalu kita generate outline-nya. Jadi dia akan bikin outline-nya dulu. Nah, kita bisa review dulu ya. Seperti apa sih ini? Benar atau enggak outline ini yang mau kita tampilkan ya. Terus kita bisa geser juga. Jadi kita bisa sesuaikan dengan keperluan kita atau bahkan kita bisa tambahkan card-nya. Nah, ini perlu dicek lagi. Nah, terus bisa kita sesuaikan temanya ya. Tema seperti apa sih yang kira-kira tidak membuat mahasiswa itu bosen? Misalnya kita pakai Aurora ini. Nah, memang sekali lagi bahwa kita harus paham juga seperti apa sih warna. Jadi kalau kita lihat tema-tema di sini kelihatan mau pakai dark atau mau pakai light. Nah, kita harus pahami itu. Ketika kita memang banyak teks, ya kecil-kecil, ya lebih banyak ke dark. Tapi kalau supaya tidak harus fokus pada satu titik, ya kita pakai light. Kita bisa kasih beberapa poin-poin. Ya, misalnya kita punya ada 3-4 poin yang akan dijelaskan, cenderung pakai like saja. Nah, terus di sini misalnya, nah kita bisa kasih nih, di dalam satu slide, kita mau pakai teks ini seberapa banyak? Medium, detail. Kalau saya punya prinsip, setiap slide itu jangan terlalu banyak teks. Memang bentuknya poin-poin. Slide adalah alat bantu presenter, bukan alat bantu mahasiswa untuk belajar. Jadi, misalnya kita di sini pakai brief. Di sini image source bisa kita pilih. Ya, di sini saya cenderung pakai otomatis. Nah, cuma yang membedakan itu ya ini bisa kita filter sih sebenarnya. Nah, lalu kita generate. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini menurut saya hasilnya cukup menarik. Desainnya, dan memang tadi sesuai tadi, saya minta teksnya sedikit, ya dia bikin sesedikit mungkin. Ya. Nah, tinggal kita kurasi saja, apakah memang sesuai dengan apa yang kita ketahui atau kita pahami, atau dengan apa yang mau kita sampaikan. Nah, di sini juga bisa kita ubah lagi, ya. Bisa kita ubah lagi stylingnya, misalnya kalau ada gambar, bagaimana, kalau ini kan tidak, ya. Terus posisinya ini bisa kita ubah lagi. Nah, di sini juga bisa kita improve lagi, ya. Misalnya kita bisa bikin teksnya jadi lebih panjang. Ini. Ya, ini terlalu panjang ya jadinya ya. Salah juga tadi ya. Nah, ini kita bisa bandingkan, oh ini bentuk expand-nya. Nah, ini. Oke, selain itu, di sini ada notes-nya, di mana notes ini juga bisa di-generate dengan AI. Nah, jadi sudah paket lengkap yang kita dapetin ya. Kontennya dapat, desain slide-nya dapat, note-nya juga dapat. Ya. Jadi sangat bisa kita andalkan si Gamma ini. Tinggal yang belum kita cek pricing-nya tadi ya. Nah ini. Nah, cuma mungkin salah satu kelemahannya dibandingkan dengan si Canva,
Di Gamma ini nggak ada animasinya. Jadi animasinya sederhana, ini ya. Jadi di bagian editnya tadi itu nggak ada ngedit animasi. Sedangkan kalau di sini itu ada. Nah ya, nih kita bisa kasih opsi animasi kalau ada di Canva. Tapi kalau di Gamma nggak ada opsi animasi. Ya, ini yang bedain. Ya jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Baik ini yang tadi yang kita generate dari awal. Nah, yang saya rasa pasti membantu itu adalah yang kita import file. Jadi kalau tadi dibilang bahwa slide kita itu kan masih bersih dan suci tadi, bisa kita bantu kita ubah, kita percantik dengan Gamma. Nah ini monggo bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, yang pasti kita lebih banyak di upload PPT ini ya. Nah tadi slide saya kan masih putih suci ya. Jadi saya ingin memperindah. Nah, ini lebih lebih berguna sih buat kita. Kadang-kadang kita secara konten juga sudah ready ya, cuma dari tahun ke tahun ya kok sama ya. Nah ini bisa kita pilih ya, apakah memang visualnya yang mau diambil atau kontennya yang mau diambil. Nah di sini kita akan ambil kontennya. Jadi di redesign. Nah ini akan muncul lagi outline-nya ya, card by card-nya, termasuk image yang ada di dalam slide itu akan masuk juga. Nah di sini eh, bisa kita tambahkan informasi ini untuk siapa sih slide ini, siapa sih audiens kita nantinya. Ya. Terus tone atau temanya, warnanya mau kita bikin seperti apa. Jadi kita bisa deskripsikan secara tekstual, ya, output bahasanya, ya, bisa kita sampaikan di sini. Terus tadi formatnya di sini, ya, tradisional dan seterusnya. Jadi sama seperti yang tadi, ya. Termasuk di sini kita bisa tentukan image modelnya. Nah ini tadi yang belum saya sampaikan, dia punya beberapa model, ya. Terus kita lihat di sini ada speednya, ya. Bahwa ini memang punya speed yang pemrosesannya yang cepat. Tapi untuk hasilnya sepertinya beda-beda. Ya ini kalau kita lihat di sini ada DALL-E juga, memang speednya lebih lama. Tapi kita lihat di sini best for artistic style text ya. Di sini di bagian bawah di situ tulis. Jadi kita bisa tentukan kita mau bikin pakai yang mana. Dan dia memang hasilnya beda-beda, ya, sangat terasa. Nah ini karena hanya terbatas di 10 card ya, kalau yang di sini ya. Oke, terus berikutnya kita bisa tentukan temanya, ya. Mau langsung, mau di shuffle ataupun mau dipilih. Ini opsi temanya lebih banyak daripada yang sebelumnya ketika generate dari awal, ya. Ini bisa digunakan ya, kita coba yang sekarang lebih dark ya. Lalu kita generate. Nanti di next Pak. Oh ini sudah jadi. Oh jadi menu sebelumnya. Kalau mau di download pakai share ini Bu.
di export. Nah ini ada PowerPoint. Oke, di sini ada export PowerPoint. Oke, ini hasilnya. Ya kalau dilihat seperti ini, ya ini tidak sesuai dengan gambar yang tadi saya bikin. Ya, ini dia bikin sendiri. Kalau kita lihat tadi saya bikin sederhana ini aja. Nah ini bisa kita ubah lagi, ya. Bisa mau kita fit image di sini, ya mau nggak mau harus kita sesuaikan lagi. Karena dia bikin standarnya dia. Ya, sedangkan ini tema yang dia bikin ya kita diminta untuk mengikuti dia. Nah ini yang harus kita edit manual, ya, satu persatu. Ya ini secara hasil tidak sesuai yang saya harapkan ya. Jadi pasti akan lebih banyak perubahan. Nah sebenarnya ini isinya kan tadi adalah langkah-langkah ya tadi dalam penggunaan. Jadi memang kalau saya lagi ya harus dikurasi lagi, harus dicek lagi, harus dikonfirmasi lagi gimana dengan yang kita inginkan. Ini ya. Nah ini sebenarnya adalah saya nampilkan gambar ini aja, tapi dia nambah ini sama prompt text, generate slide. Ya. Jadi dia berinovasi sendiri, berinisiasi sendiri. Ya. Tapi saya lagi ya ini karena slide saya basisnya tadi hanya judul dari slide dan gambar. Tapi tadi saya coba beberapa ini tadi sudah ada yang saya download juga. Ini hasil dari Canva. Kalau di Canva hasilnya itu materialnya masih bisa kita edit ya, kita rubah ya. Jadi masih enak hasilnya untuk kita rubah-rubah. Jadi material desainnya bisa kita pakai lagi. Ini. Terus kalau yang ini tadi hasil dari saya sebelumnya. Nah, ini tadi adalah hasil dari mata kuliah saya. Nah, isinya memang judul teks ya, beberapa gambar mana ya. Ini nah kayak gini. Ini menurut saya hasilnya sudah oke. Tinggal kita sesuaikan lagi. Nih. Nah, tapi sekali lagi kekurangannya itu mau nggak mau kalau mau dikasih atraktif ya yang nggak ada adalah apa ini? Lebih yang gamma, Pak. Yang gamma. Mungkin bisa saya sebelumnya saya coba ya, ada dua di satu slide yang sama saya bisa bikin dua di sini. Nah, kalau aslinya nah ini aslinya masih seperti ini. Nah, tapi begitu saya masukkan iya, Pak, ini PPT biasa ke gamma. Nah, ini hasilnya, Pak, seperti ini. Dengan cara yang tadi, cara yang sama,
hasilnya jadi lebih rapi. Ya. Tapi secara yang seperti ini, nah ini mau nggak mau memang harus diedit lagi. Di sini kita bisa importnya sama Pak tadi yang GG. Ya dari create new AI ini kita pilih yang import file URL. Ya. Yang iya Pak, yang generate. Setelah import kita pilih yang upload file. Nah karena ini yang trial cuma 10. Iya. Ya. Kalau mau dipotong, nah saya mikirnya juga gitu. Mau dipotong-potong 10-10 gitu ya. Tapi kredit kita terbatas. Mungkin. Kenapa? Wah itu saya belum tahu Pak. Kan ada dana itu, pengembangan. Nah ini perlu diperhatikan memang kalau kita coba ada kreditnya ini ya. Ya 80.000 ya Bapak Ibu. Ya pokoknya kalau nggak kepotong ter aja aman. Kalau ternya nggak tinggi aman lah 80.000 ya. Per seat per month. Oke. Mau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah ini yang saya rekomendasikan. Sayangnya tadi Copilot belum bisa kita coba ya karena belum ada lisensinya. Tapi secara desain tadi saya lebih prefer pakai Gamma juga karena Gamma bisa menentukan tadi ngambil image dari mana. Terus generate AI-nya pakai model yang mana. Ya, jadi bisa kita sesuaikan. Nah, secara umum adalah seperti ini. Jadi kita harus pastikan bahwa AI itu hanya asisten, ya, bukan pengganti. Tapi terus perlu dilakukan koreksi, ya, dan seperti itu. Lalu ini kombinasi AI dengan elemen desain manual untuk hasil yang terbaik, sehingga tetap ada campur tangan desain, ya. Apalagi kalau kita mau bikin yang lebih otentik kita, ya. Nah, di sini saya juga memperkenalkan unit pengembangan media digital, ya. Ya cuma memperkenalkan. Jadi memang unit ini dibangun untuk membantu untuk memproduksi materi pembelajaran dan mempublikasikannya. Jadi apa? Pesan template ya. Nah itu. Nah ya, tergantung nanti surat tugasnya pokoknya Pak. Oke, alhamdulillah di sini memang orangnya sangat-sangat 2 orang ya. Saya ya saya ketua yang bantu ya Mas Hanafi. Ya kita juga sedang merekrut SE ya, student employee. Ada desain grafis, ada video editor, ada videographer, ya, ada konten kreator juga yang kita rekrut.
Jadi insya Allah bisa membantu Bapak Ibu dalam memproduksi media pembelajaran, baik video dan juga slide-nya. Harusnya gratis sih. Syukur-syukur kalau ada hibahnya. Enggak, Pak Herman ada hibah Bron lagi Pak Herman. Mungkin bisa bantu Pak Herman. Oh belum, kita ajukan pasti bisa. Oh betul juga. Yang suci bersih ya. Ya, bisa itu ya. Oh nggih. Ya itu memang. Jadi ya monggo kalau mau mampir ke studio kita di lantai 10. Terus ya memang supaya tadi kalau kemarin yang tahun lalu digunakan untuk produksi hibah Bron, ya salah satu jadi di Brawijaya ada kalau nggak salah ada 3 studio, yang saya tahu ada di layanan bersama lantai 10 kemarin dan juga yang satu ada di sini. Yang satu lagi saya kurang tahu kalau nggak salah di Visip apa nggak salah. Nah, di vokasi ya. Nah ini artinya kita punya kualitas yang bagus untuk membuat produksi video pembelajaran. Nah insya Allah alat-alat kita memang cukup mumpuni, tapi kita harapkan nanti bisa diperbarui lagi ya. Sama kemampuan Pak Nafi itu juga perlu diperbarui. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi saya, mungkin bisa mau bikin video pembelajaran untuk mendukung konten-konten Bronnya Bapak Ibu, supaya lebih menarik tadi ya, mahasiswa bisa belajar dengan kecepatannya masing-masing, pace-nya masing-masing, ya, dan kita bisa memaksimalkan Bron, ya syukur-syukur ya kita bisa, Bapak Ibu bisa daftarkan di Hibah Bron, ya, itu juga karena sekali kita bikin konten, kita bisa bermanfaat di semester-semester berikutnya, ya, kita nggak kerepotan lagi. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan negara. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman belum ada. Terima kasih Bapak Aris Farisi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini dapat terselenggara dengan lancar dan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Baik, nikmatnya makan mendoan. Ditemani hangatnya jeruk nipis. Bapak Ibu cukup sekian karena pantunnya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.